Keiner dan Juvel berciuman dan saling membalas sampai rintik air hujan turun yang membuat Keiner melepas ciuman mereka duluan. "Sebaiknya kita masuk ke dalam, seperti katamu akan turun hujan," ucap Keiner kemudian. "Kita main hujan saja," sahut Juvel yang masih ingin bercumbu dengan Keiner di tempat itu. "Tidak boleh, kau bisa sakit dan membahayakan bayiku nanti," tolak Keiner yang selalu mementingkan bayinya di atas segalanya. "Daya tahan tubuhku kuat." Juvel yang keras kepala tetap memaksa. Gadis itu berdiri dan mengulurkan satu tangannya pada Keiner. "Ayo kita menari di bawah guyuran hujan," ajaknya. Karena Keiner tidak merespon, Juvel menarik tangan lelaki itu begitu saja. Hujan turun mulai deras dan Juvel mulai menari kesenangan. Keiner hanya terdiam bagai patung yang membuat Juvel berinisiatif untuk menggoda pria itu. Bajunya yang basah memperlihatkan lekuk tubuhnya, kemudian Juvel menari dengan gaya erotis dan menjadikan Keiner seolah tiang pole dance. Dia berlenggak-lenggok dengan menempel pada tubuh Keiner. Keiner yang mendapat perlakuan seperti itu mulai menggerakkan tubuh dan tangannya. Mereka berdua menari dengan begitu erotis malam itu di guyuran hujan. Sampai Juvel mulai merasa badannya panas karena bibir Keiner yang mulai menyusuri lehernya. "Aku rasa cukup," ucap Keiner yang merasa mereka berdua sudah cukup bermain hujan. Keiner menggendong Juvel ala bridal untuk masuk ke dalam kamar mereka. Di dalam kamar, Juvel dan Keiner bergantian membersihkan diri. Saat giliran Keiner, Juvel yang sebelumnya sudah selesai duluan, buru-buru membuka bathrobe yang dia pakai dan masuk ke dalam selimut di atas ranjang. Juvel tidak sabar menunggu Keiner keluar dari kamar mandi. Klek. Pintu terbuka. Juvel mulai berakting. Setelah hamil sepertinya daya tahan tubuhku tidak seperti dulu. Hacim, hacim. Juvel bersin-bersin yang membuat Keiner panik. "Apa aku bilang, kan? Kita harus ke rumah sakit sekarang." Keiner berusaha mencari ponselnya untuk menghubungi Lukas. "Tidak perlu, obatnya hanya pelukan." Juvel merentangkan satu tangannya. "Kemarilah dan buka batrobemu." "Apa? Kau harus menghangatkan tubuhku dengan tubuhmu," bahasa kerennya skin to skin. Keiner langsung berdehem kuat mendengar itu sampai Juvel bersin-bersin lagi, barulah Keiner membuka batrobenya. Kebetulan dia juga tidak mempunyai baju ganti. "Peluk aku," pinta Juvel saat Keiner sudah naik ke atas ranjang. Keiner masuk ke dalam selimut dan memeluk tubuh Juvel yang memang dingin. "Sangat nyaman," gumam Juvel merasakan kehangatan tubuh Keiner. Kulit bersentuhan kulit, mereka berdua tidur seperti itu malam ini. Di sisi lain, Rena, ibu dari Clara dan Chloe, tampak gusar dengan kedua putrinya karena mereka semua selalu gagal mendapatkan pasangan kaya. Terutama dia marah pada Clara yang tertipu oleh Harold. "Kalau begini terus, kita bisa miskin. Apa kalian mau hidup seperti dulu?" "Sebelum aku bertemu dengan ayah Irene?" tanyanya. "Tenang, Mom. Aku sedang mencari cara supaya Chet mendapat harta dari Keiner," sahut Clara berusaha menenangkan Rena. "Bukankah calon istri Keiner tengah hamil?" "Sepertinya Chet memang tidak mempunyai kesempatan," timpal Chloe. Rena mulai memikirkan rencana untuk menyingkirkan bayi yang dikandung Juvel. "Kita harus bisa membuat istri Keiner keguguran dan kita harus membuatnya tidak bisa hamil lagi," ucapnya jahat sekali. Samar-samar Chet mendengar itu. Chet mengintip pembicaraan mereka. Awalnya dia mencari Clara karena perutnya yang terasa lapar. Otak kecilnya menangkap sebagian kecil dari rencana mereka, yang dia tahu Keiner dalam bahaya. "Apa aku harus memberitahu kakak?"
Tapi bagaimana kalau lidahku dipotong? Gumam Chad yang mengingat ancaman Keiner. Pagi hari saat Keiner membuka matanya, hal yang pertama dilihatnya adalah Juvel yang tertidur pulas di dadanya. Mereka masih dalam keadaan tanpa busana. Keiner mencoba membangunkan Juvel, tapi gadis itu justru mengeratkan pelukannya. Bahkan buah dada gadis itu menggesek tubuhnya. Padahal sudah semalaman Keiner menahan diri, tapi pagi hari Juvel sudah menggodanya lagi. Tapi walaupun begitu, semenjak ada Juvel, Keiner bisa tertidur pulas. Juvel, bangunlah. Aku harus bekerja, banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum cuti. Keiner terus berusaha membangunkan gadis itu. Karena Juvel tidak juga bangun, Keiner mencoba menggoda gadis itu. Keiner menunduk dan menciumi pundak Juvel, dia berharap Juvel akan terganggu. Juvel yang sudah terbangun malah memanfaatkan keadaan, dia menggeliat dan mencoba memberi akses Keiner. Ah! Dia benar-benar melakukannya. Batin Juvel. Otomatis Juvel langsung membuka matanya. Pagi yang panas untuk pasangan calon suami istri itu. Tok, tok, tok. Pintu kamar Juvel diketuk yang mana membuat Keiner langsung mendudukkan diri. Begitu juga dengan Juvel yang langsung mengambil batrobe yang tergeletak di lantai. Biar aku yang membuka pintu, ucap Juvel sambil berlalu ke arah pintu. Di depan pintu sudah ada Gwen yang membawa satu set pakaian jas milik Trevor, dia yang paham Keiner akan bekerja mempersiapkan semuanya. Mom, CK, kau ini mau menikah tapi bangun siang. Seharusnya bangun pagi-pagi dan menyiapkan kebutuhan suamimu. Juvel hanya cengengesan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Suruh Keiner bersiap-siap, setelah itu sarapan. Dan Zack menunggu di parkiran. Ucap Gwen sambil memberikan baju yang ada di tangannya. Kau juga bersiap-siaplah, kita harus fitting baju pernikahan. Secepat itu? Tanya Juvel. Jadi mau menunggu sampai perutmu membesar? Bukan begitu, tapi Keiner sudah mengatur semuanya. Untuk pernikahan putriku, aku juga ingin ikut andil. Juvel tersenyum mendengarnya, dia selalu suka sifat keibuan Gwen. Baiklah. Thanks, Mom. Juvel masuk ke kamar, tapi rupanya Keiner sudah berada di kamar mandi. Beberapa menit berlalu, Keiner keluar dan mendapati Juvel yang membawa setelan jas untuknya. Dediku juga pemilih, aku rasa seleranya cocok denganmu. Itu karena tidak punya pilihan lagi. Keiner mau tidak mau menerima setelan jas pemberian Juvel. Kata Mommy, baju pengantin akan menjadi urusannya, ucap Juvel kemudian. Mungkin akan lebih baik jika Mommymu konfirmasi dengan Lukas, aku akan memberikan nomor ponsel asistenku. Jawab Keiner yang sudah lengkap memakai bajunya. Juvel mendekat dan mencoba memasangkan dasi untuk calon suaminya. Aku tidak pandai memasang dasi, tapi kedepannya aku akan belajar, ucap Juvel yang merasa kewalahan karena tidak bisa memasang dasi. Keiner terkekeh melihat itu, dia mencoba mengajari Juvel sampai gadis itu berhasil memasang dasi untuknya. Akhirnya jadi juga. Juvel menyeka keringat yang keluar dari pelipisnya. Juvel kemudian mengadah untuk menatap Keiner yang jauh lebih tinggi darinya. Kau semakin tampan, ucapnya. Ternyata matamu memang normal, sahut Keiner dengan membenahi rambutnya. Kemudian Juvel mengambil parfumnya dan menyemprotkannya pada tubuh Keiner. Supaya kau selalu mengingatku saat di kantor, ucap Juvel dengan percaya diri. Oh iya? Keiner mengusap rambut Juvel.
Setelah fitting baju, kembalilah ke mansion karena kau melewatkan vitamin dan susu hamilmu dari kemarin. Bayiku paling utama. Juvel memutar bola matanya malas karena Keiner yang terus lebih perhatian dengan bayinya daripada dirinya. Berarti jalan lahir bayi juga penting dan paling utama, kan? Pancing Juvel, dia akan memikat Keiner dengan tubuhnya. Keiner menyeringai, dia menarik pinggang Juvel supaya lebih dekat dengannya. Kau pikir aku polos? Aku hanya menahan diri, Nona Mafia. Saat kau merasakan serangan nuklirku, aku yakin mulutmu tidak akan berhenti menganga. Black. Juvel jadi merinding. Juvel dan Gwen pergi ke butik di mana Lucas sudah memesan gaun pengantin. Di sana Gwen sibuk memilih gaun pengantin untuk putrinya. Gwen bahkan menggambar sendiri detail-detail gaun yang akan dipakai oleh Juvel nanti. Tambahkan taburan mutiara di bagian pinggirnya, ucap Gwen memberi instruksi. Baik, Nyonya. Sementara Juvel sendiri tampak santai duduk di sofa butik sambil memakan camilan. Mom, apa wanita hamil memang begini? Tanya Juvel saat melihat Gwen mendekat padanya. Selalu ingin makan. Kalau pada umumnya, seharusnya kau saat ini mabuk sampai 3 bulan lamanya. Tapi karena yang merasakan itu Julian, jadi kau bebas sekarang. Jawab Gwen dengan menghela nafasnya panjang karena kembar simpatik anaknya yang tidak hilang. Aku sebenarnya kasihan dengan Julian. Aku akan membujuk Keiner supaya memberi Julian kompensasi, ucap Juvel lagi. Yang terpenting jaga kandunganmu. Gwen mengusap-ngusap perut Juvel yang masih rata. Rasanya baru kemarin Mommy menimangmu, tapi sekarang kau akan menimang bayi sendiri. Mom, protes Juvel. Kenapa Mommy dan Daddy selalu menganggapku seperti anak kecil? Sepasang ibu dan anak itu kemudian tertawa bersama. Persiapan demi persiapan dilakukan untuk acara pernikahan Juvel dan Keiner. Keiner sendiri menyibukkan diri dengan urusan perusahaan karena dia harus menyelesaikan semua pekerjaan sebelum dia mengambil cuti. Selama aku cuti, tolong handle semuanya, pinta Keiner pada Lucas. Lelaki itu sudah mempersiapkan honeymoon untuk istrinya. Selama honeymoon Keiner tidak ingin diganggu karena dia akan melakukan serangan nuklir pada Juvel. Dia sendiri yang menantang dan menggodaku, gumamnya. Iya tuan. Lucas tidak mengerti. Bukan apa-apa, elak Keiner yang jadi memikirkan calon istrinya. Di mana Juvel? Nona sedang melakukan perawatan, Tuan, jawab Lucas yang terus memantau apa yang Juvel lakukan. Menjelang pernikahan, Juvel dan Keiner memang berpisah terlebih dahulu. Keiner segera mencari ponselnya untuk menghubungi Juvel yang saat itu melakukan perawatan di salon kecantikan. Halo, jawab Juvel yang mengalingkan panggilan Keiner menjadi panggilan video. Keiner bisa melihat jika Juvel tengah berendam di kolam susu. Kau sudah meminum vitamin dan susumu kan setiap hari? Tanya Keiner. Lagi-lagi Keiner menanyakan hal itu, Juvel jadi jengah sendiri. Keiner menganggap seolah Juvel tidak menyayangi bayinya. Tidak perlu khawatir, bayimu aman bersamaku. Juvel menjauhkan sedikit ponselnya, kemudian dia mengangkat salah satu kakinya sampai paha mulus gadis itu terlihat. Bagaimana menurutmu hasil perawatan di salon yang aku kunjungi? Keiner menelan ludahnya kasar, tapi buru-buru dia menggelengkan kepalanya. Jangan terus menggodaku. Kenapa? Apa kau sudah menganggapku wanita sekarang? Memang sebelumnya kau bukan wanita? Bukan wanita secara harfiah. Juvel jadi kesal sendiri pada Keiner, tapi walaupun begitu mereka terus mengobrol sampai 15 menit lamanya. Aku ada meeting jadi aku akan menutup panggilannya,
ucap Keiner saat melihat Lukas yang sudah memberi kode dengan menunjuk-nunjuk jam tangan di pergelangannya. Sayang sekali, padahal aku masih merindukanmu, ungkap Juvel yang tidak mau menutupi perasaannya. Aku merindukan tubuhmu yang hangat saat memelukku. Keiner hanya tersenyum tipis karena pada kenyataannya dia juga tidak bisa jauh dari gadis mafia itu. Dia kembali insomnia jika tidak ada Juvel. Sepertinya Keiner sudah mulai ketergantungan dengan gadis itu. Begitu pula dengan Juvel. Sampai bertemu di altar, Nona Mafia. Clara dan Chad kembali ke kediaman Harold karena mereka harus menghadiri upacara pernikahan Keiner dan Juvel. Mereka harus tampak seperti keluarga bahagia di mata Keiner. Dan Clara membenci hal itu. Dasar tua bangka. Aku berharap kau cepat mati, gumam Clara saat dia membuka paket kiriman dari Keiner. Paket itu berisi gaun dan setelan jas untuk Clara, Harold dan Chad pakai saat pesta pernikahan Keiner nanti. Mom. Chad mendatangi Clara dengan membawa susu kotak pemberian Chloe. Bocah itu ingin meminumnya tapi kesulitan saat menusuk lubang sedotan. Sedotannya tidak mau masuk lubangnya. Kau ini mengganggu saja. Clara merebut kotak susu dari tangan Chad kemudian menusuk sedotan ke lubangnya, tapi karena Clara terlalu terburu-buru, kotak susunya malah jatuh ke dalam paket. Alhasil, air susu tumpah mengenai gaun Clara. Gaunku, seru Clara histeris. Clara langsung melotot tajam pada Chad kemudian dia menamparkan pipi bocah itu. Tubuh kecilnya limbung dan jatuh ke lantai. Huah. Chad hanya bisa menangis sambil memegangi pipinya yang terasa panas, bahkan ada darah keluar dari sudut bibir kecilnya. Harold yang mendengar tangisan Chad, buru-buru mendatangi putra kecilnya. Clara, apa yang kau lakukan pada Chad? Harold membantu Chad bangun dan langsung memeluknya. Dia sudah merusak gaunku. Clara memperlihatkan gaunnya yang terkena air susu. Astaga, kau bisa mencucinya bukan? Kenapa kau malah memukul Chad? Kau sangat keterlaluan. Harold kemudian membawa Chad pergi. Hari H pernikahan Keiner dan Juvel, semua anggota keluarga berkumpul di salah satu hotel mewah dan menempati kamar VVIP di hotel tersebut. Pesta pernikahan akan diadakan di ballroom hotel itu. Sama dengan Keiner dan Juvel yang tidak bertemu selama beberapa hari ini, Julian dan Irene juga berpisah karena Gwen yang membawa Irene bersamanya. Julian saat ini tengah mondar-mandir bingung caranya bertemu Irene. Sementara dia terus merasa mual, dia ingin bersama Irene seperti biasa. Saat itu Irene tengah di make up oleh mua profesional. Anda sangat imut jadi hanya perlu memakai riasan tipis saja, ucap mua itu. Irene hanya mengulum senyumnya karena dia memang jarang menggunakan make up. Selama ini kecantikan Irene memang alami. Apa aku boleh ke toilet sebentar? Aku ingin buang air kecil. Irene sudah menahannya sedari tadi. Silahkan. Irene yang hanya memakai bathrobe keluar dari ruangan yang dipakai untuk merias dan berusaha mencari toilet. Dan kesempatan itu digunakan Julian untuk menerkam gadis mungilnya. Kena kau. Julian langsung mengangkat tubuh Irene. Julian, kau membuatku kaget. Teriak Irene yang jantungnya langsung berdebar kencang. Lepaskan aku. Aku ingin mencari toilet. Di kamarku ada toilet. Julian membawa Irene ke kamarnya. Saat sampai buru-buru Irene ke kamar mandi dan menuntaskan hajatnya. Akhirnya, gumam Irene merasa lega. Irene bergegas keluar dari kamar mandi saat selesai. Dia ingin kembali ke ruangan rias.
Tapi di depan pintu kamar mandi, Julian sudah menghadangnya. "Mau kemana?" tanya Julian. "Tentu saja kembali ke ruangan rias, aku belum selesai di make up," jawab Irene yang ingin cepat pergi, tapi tubuhnya justru diangkat oleh Julian. Julian membanting tubuh Irene ke atas ranjang, kemudian dia membuka bajunya yang mana membuat Irene panik. "Julian, apa sekarang waktunya menanam lobak?" tanya Irene takut.